Halo, berjumpa lagi dalam video kuliah pengembangan aplikasi game. Untuk video kuliah pada kali ini kita akan membahas tentang game design theory, design components, dan processes. Baiklah, apa yang dimaksud dengan game design? Game design itu adalah sebuah proses dari mengimajinasikan sebuah game. Ketika kita mengimajinasikan sebuah game, kita juga harus berpikir tentang bagaimana game tersebut akan bekerja. Kemudian, proses dari selanjutnya adalah mendeskripsikan elemen-elemen apa saja yang akan ada di dalam sebuah game. Konsepnya seperti apa, fungsi-fungsi apa saja yang akan ada di dalam sebuah game, kemudian tampilannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian proses yang selanjutnya yaitu mentransmisikan atau menjelaskan informasi-informasi tersebut ke tim yang akan membangun game. Jadi, game design adalah proses-proses yang telah disebutkan di dalam slide. Selanjutnya, game. Apakah game itu masuk dalam sebuah art? Ataukah game itu adalah sebuah science? Ataukah sebuah craft? Jadi yang dinamakan art di sini adalah sebuah aktivitas yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Jadi hanya beberapa saja yang memiliki talent atau memiliki kemampuan di bidang seni, yaitu bagaimana caranya kita akan membuat sebuah game yang menarik dari tampilannya, dari dunia game tersebut, dan itu perlu kemampuan untuk menggambar misalkan dan menciptakan dunia gamenya dari imajinasi seorang desainer. Kemudian science. Nah, ketika kita akan membangun game, kita juga membutuhkan yang namanya kemampuan secara teknis untuk mengcoding dari game yang akan kita bangun. Ketika kita akan mendesain atau merancang gameplaynya, membutuhkan yang namanya kemampuan di bidang science. Dan kemudian yang berikutnya itu craft. Jadi, tujuan dari sebuah game adalah menyenangkan pemainnya ketika pemain tersebut memainkan sebuah game. Sehingga, mendesain sebuah game itu tidak dapat kita sebut dia pure art saja atau pure science saja. Jadi tidak bisa kalau hanya memfokuskan kepada tampilan atau sisi seninya saja, ataupun hanya fokus ke fitur-fitur atau fungsi dari sebuah game, sehingga kita butuh dua-duanya. Butuh kreativitas dan juga membutuhkan perencanaan yang matang. Game membutuhkan art, juga membutuhkan science, sehingga game tersebut bisa disenangi oleh pemain dari game, sehingga kita tidak bisa menyebut dia art atau kita tidak bisa menyebut game itu sebuah science, melainkan sebuah craft. Selanjutnya yaitu pendekatan player-centric approach. Pendekatan player-centric approach ini adalah pendekatan yang bisa kita gunakan ketika akan mengembangkan sebuah game. Player-centric game design ini adalah sebuah filosofi desain di mana seorang desainer game menempatkan dirinya atau membayangkan dirinya adalah juga bagian dari pemain game yang akan dia bangun. Nah, dalam pendekatan ini ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu seorang desainer game memiliki tugas untuk menyenangkan pemainnya, sehingga dia
harus menciptakan game yang seperti itu. Yang kedua adalah seorang desainer game harus bisa menempatkan dirinya sebagai pemain dari game yang akan dia buat, sehingga gamenya akan didesain sesuai dengan keinginan dari pemain game tersebut. Dan ini adalah ground rules dari game design. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika akan mendesain sebuah game, yaitu yang pertama yang disebut dengan core mechanics, yang kedua yaitu storytelling dan naratif, dan yang ketiga yaitu interactivity. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Core mechanics. Jadi ketika kita berbicara core mechanics, kita juga berarti berbicara tentang aturan, rules. Jadi game itu adalah sebuah aplikasi yang terdiri dari aturan-aturan. Nah, aturan ini adalah fondasi dari yang dinamakan gameplay dari game. Sehingga core mechanics itu adalah terjemahan dari visi seorang desainer game ke dalam set-set aturan, kumpulan-kumpulan aturan yang dapat diterjemahkan oleh komputer. Sehingga ini core mechanics adalah sainsnya, bagian sains dari mendesain game, heart and soul dari sebuah game. Dan kemudian storytelling dan naratif. Semua game menceritakan sebuah cerita, once upon a time. Okay? Dan naratif ini adalah bagian dari cerita yang ingin diceritakan oleh seorang desainer game ke pemainnya. Naratif ini bersifat non-interaktif, jadi tidak interaktif, dan biasanya tampilannya linear. Yang maksudnya di sini adalah naratif dari sebuah game itu tidak akan berubah apapun keputusan-keputusan yang diambil oleh pemain game ketika mereka bermain di dalam game. Selanjutnya, ground rules-nya yang ketiga yaitu interactivity. Jadi sebuah game tentu saja harus interaktif. Jadi interactivity ini adalah cara seorang pemain melihat, mendengar, bertindak di dalam yang namanya dunia game atau game world. Interactivity ini akan mempresentasikan pengalaman yang akan dialami oleh pemain ketika dia bermain game, sehingga juga berpengaruh terhadap tingkat menyenangkan, ya kan, harus bisa menyenangkan. Game itu kan harus bisa menyenangkan, itu juga tergantung dari interactivity. Ini bisa dilihat dari user interface dari sebuah game. Selanjutnya, ini adalah anatomi dari game designer. Di situ adalah imagination, technical awareness, analytical competence, mathematical competence, aesthetic competence, general knowledge, writing skills, drawing skills, dan ability to compromise. Kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Imagination. Seorang game designer sangatlah penting untuk memiliki yang namanya imajinasi. Jadi imajinasi ini, lewat imajinasi kita bisa menciptakan sebuah dunia game yang lain dari yang lain, yang tidak ada di dunia nyata tentu saja. Okay? Imajinasi ini bisa datang dari berbagai macam bentuk. Misalkan ketika kita akan mendesain bangunan yang ada di dalam game, atau karakter-karakter yang ada di dalam game, baju yang akan dipakai oleh karakter, dan lain sebagainya. Okay? Cerita atau imajinasi yang lainnya, motivasi, emosi, dan lainnya, itu berasal semuanya dari imajinasi, dimulai dari imajinasi. Sehingga sangatlah penting seorang game designer memiliki imajinasi. Yang kedua yaitu tentang technical awareness.
Seorang game designer juga membutuhkan yang namanya kemampuan teknis. Jadi kemampuan untuk mengerti bagaimana komputer itu bekerja dan juga mengetahui batasan-batasan dari platform-platform apa saja, platform-platform yang akan digunakan untuk bermain dari game. Ini tentu saja kalau kita mengembangkan sebuah game harus disesuaikan dengan platformnya, mungkin akan dijalankan di smartphone atau di PC. Itu juga seorang desainer game harus mengerti tentang cara kerja komputer. Kemudian memiliki yang namanya kemampuan analitik atau kemampuan analisis. Ketika game itu akan dibuat, akan dirancang, kemampuan analisis itu penting untuk membuat konsep dari game, dan juga ada hubungannya dengan yang keempat di sini, yaitu mathematical competence. Ketika kita akan merancang sebuah game, merancang gameplay dari game, seorang desainer harus memiliki yang namanya kemampuan dasar matematika, sehingga game yang dia buat itu tidak ada bagian yang terlalu tinggi. Maksudnya misalkan tidak ada karakter yang kalau kita pilih selalu menang, ya. Jadi selalu ada game itu harus balance. Jadi harus ada lawannya. Seperti kalau kita main gunting kertas dan batu, kalau gunting itu akan menang ketika dia dilawan dengan kertas. Seperti itu. Kemudian kemampuan estetika. Jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, seorang desainer game juga penting memiliki yang namanya kemampuan estetika. Minimal walaupun dia mungkin agak kurang dalam sisi menggambar, tapi dia juga memiliki yang namanya sense of style. Okay. Seorang desainer game juga membutuhkan yang namanya pengetahuan umum. Jika kita akan mendesain sebuah game dan akan mengakomodasikan berbagai macam hal dan ada bagian yang kita tidak ketahui, minimal seorang desainer game bisa memiliki kemampuan untuk mencari, melakukan research terhadap bagian yang akan dia masukkan di dalam sebuah game. Di source materialnya, itu bisa berasal dari mana saja, bisa dari film, dari buku, atau juga bisa kita dapatkan itu secara online. Berikutnya, seorang desainer game memiliki yang namanya kemampuan untuk menulis. Jadi kemampuan untuk menulis ini secara teknis untuk dokumen gamenya yang akan dibuat tentu saja. Kemudian ketika kita akan masukkan cerita di dalam game, kita akan menulis dialog di dalam game, dibutuhkan yang namanya kemampuan untuk menulis. Dan ini juga ada kemampuan untuk menggambar. Tentu saja ini tidak semua orang memiliki kemampuan ini, tapi jika seorang desainer game memiliki kemampuan untuk menggambar, tentu saja ini merupakan nilai tambah terhadap game yang akan dia buat, karena bisa seorang yang memiliki drawing skill ini bisa menerjemahkan apa yang ada di dalam pikirannya ke dalam sebuah gambar. Jadi a picture is worth 1,000 words. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk compromise. Jadi kemampuan untuk bisa berkompromis. Jadi seorang desainer game harus mengerti dan bisa berkompromi terhadap hal-hal yang mungkin nantinya akan muncul ketika akan mengembangkan aplikasi game. Misalkan ketika kita sudah ada yang harus limitasi terhadap genrenya atau license dari aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengembangkan game, seorang desainer game harus mampu berkompromi. Jadi demikian untuk video kuliah pada kali ini tentang game design dan proses-prosesnya. Kita akan bertemu lagi dalam video kuliah berikutnya. Terima kasih sudah menonton.